Halo sahabat RBS, kembali bersama saya Tutut Setiawan dalam acara Sorot. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyoroti salah satu fasilitas publik yang ada di kota Surabaya, yaitu jembatan penyeberangan. Di beberapa titik jembatan penyeberangan yang ada di kota Surabaya sudah dilengkapi dengan lift penyeberangan. Lalu, apakah aksesibilitas sudah memenuhi di jembatan dan lift penyeberangan? Marilah kita ikuti perjalanan kami. Sahabat RBS, sekarang saya berada di halte di Jalan Pemuda depan gedung RRI. Saya akan menuju ke Plaza Surabaya. Untuk menuju ke Plaza Surabaya, saya harus mengakses jembatan penyeberangan. Untuk mengakses jembatan penyeberangan ada dua cara yang bisa kita gunakan. Cara yang pertama yaitu dengan mengakses tangga, dan cara yang kedua dengan menggunakan lift. Pertama kali kita akan mencoba aksesibilitas jembatan penyeberangan menggunakan tangga. Sekarang saya mulai berjalan di trotoar yang ada di depan gedung RRI. Saya mencoba mencari ubin pemandu atau guiding block dan tidak menemukannya. Sepertinya di halte ini tidak dilengkapi dengan ubin pemandu. Saya berusaha berjalan di sisi kanan untuk patokan ketika kita berjalan biar aman. Ya. Ketika saya berjalan di sebelah kanan, saya menemukan beberapa hambatan yang ada di kanan saya, seperti pot dan tanaman. Ya, ini saya sudah menemukan tembok untuk memandu saya ke arah tangga. Ini adalah tiang listrik. Ya, dan saya sudah menemukan dari awal tangga untuk naik. Kita akan coba naik. Saya mengambil pegangan di sisi kanan, handrail yang ada di sisi kanan. Cukup banyak anak tangganya dan kita sekarang lurus. Kita menemukan lagi anak tangga. Bagi pengguna kursi roda atau mereka yang disabilitas tubuh atau daksa, ini akan sangat menyulitkan. Banyaknya anak tangga ini tentu akan susah diakses oleh penyandang disabilitas tubuh. Ya, saya akan berbelok ke kiri. Di sini jalannya, tekstur jalannya kasar. Ya, saya sudah menemukan anak tangga, tapi dari perasaan ketika saya menginjak anak tangga ini sangat sempit, pendek-pendek sekali, sehingga ini sangat membahayakan bagi disabilitas netra juga. Jika tidak berhati-hati, bisa jadi dia akan terperosok, ini malah membahayakan ini. Ya, ini sudah mulai landai. Kita berbelok ke kanan untuk kembali turun. Ya, untuk anak tangga di sisi ini juga agak lebar dikit dibandingkan yang tadi. Tapi yang bawah juga ternyata sempit juga. Ternyata tidak konsisten ini kayaknya. Sahabat RBS, akhirnya saya berhasil menyeberang di sisi lain halte Jalan Pemuda. Ya, kalau tadi saya berada di sisi selatan Jalan Pemuda,
Sekarang saya sudah berada di sisi utara Jalan Pemuda, tepatnya di depan Plaza Surabaya. Untuk mengakses jembatan penyeberangan ini, saya membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Benar-benar waktu yang cukup lama, karena saya tidak menggunakan pendamping untuk membantu mobilitas saya. Jika tadi saya sudah mencoba menggunakan jembatan penyeberangan dengan akses anak tangga, sekarang saya akan mencoba menggunakan lift untuk menyeberang di Jalan Pemuda ini. Ya, saya mulai berjalan di pedestriannya. Sama seperti tadi, tidak ada ubin pemandunya. Jadi saya berjalan ke arah depan dan belum mengetahui posisi tepatnya lift tersebut berada. Ini ada ram turun ke kiri. Saya lanjutkan. Ya, sekarang saya mulai menjumpai ram ke arah naik. Ya, dan tongkat saya menyentuh. Oh, ternyata liftnya berada di sini. Saya mencoba meraba akses ke lift. Sahabat RBS yang menyandang disabilitas netra, saya akan mencoba menggambarkan posisi tombol lift. Tombol ini berbentuk persegi panjang dengan posisi berdiri. Tombol ini bisa kita temui di pintu lift sebelah kiri jika kita menghadap ke pintu lift. Di bagian atas ini kosong, lalu di bawahnya sekitar 5-6 cm itu ada lagi relief persegi panjang, di mana ini warnanya, backgroundnya yaitu hitam dengan tulisan berwarna merah. Ini menunjukkan di mana lift ini berada, di lantai berapa. Lalu di bawah ini ada tombol untuk memanggil dan membuka lift berbentuk persegi 4, dan ini dilengkapi dengan huruf braille. Tulisannya UP, up. Sekarang kita akan mencoba memanggil lift ini. Ya, bagi disabilitas netra, untuk mengetahui lift apakah sudah sampai atau belum atau membuka, maka kita harus meraba pintunya. Ya, kita tunggu pintu ini terbuka terlebih dahulu. Terdengar suara ting-tong dan kita bisa masuk. Oke. Ya, sahabat RBS, bagi disabilitas netra, saya akan mencoba menjelaskan. Di paling bawah ini ada dua tombol, yaitu untuk open dan untuk down. Lalu di atasnya ada tombol angka, yaitu tombol 1 dan 2. Lalu di atas ini ada dua tombol, itu untuk telepon dan alarm. Dua tombol ini jangan ditelepon jika kalian tidak dalam kondisi darurat atau bahaya. Sekarang kita akan naik ke lantai 2. Loh, kamu nih. Selamat datang di lift ini dilengkapi juga dengan suara. Mohon jaga jarak, pakai masker. Tapi sayangnya dia tidak menjelaskan posisinya di lantai berapa dan menuju ke lantai berapa. Sahabat RBS, saya sudah keluar dari lift dan sekarang berada di atas jembatan penyeberangan. Sekarang saya akan berjalan menuju ke lift akses turun. Untuk menuju ke lift turun, saya mengakses jalan sebelah kanan. Jadi, untuk disabilitas netra, gunakan tongkat Anda untuk menyusuri sisi sebelah kanan. Dan ketika ada belokan, ya, kita menemukan belokan, maka kita mengambil arah ke kanan. Kita selusuri dinding jembatan sebelah kanan. Sini udaranya sangat segar, anginnya berembus dengan semilir. Setelah kalian berjalan beberapa meter ke depan, bagi disabilitas netra, silakan bergeser mengambil jalur kiri. Karena untuk lift arah turun berada di sebelah kiri. Tangan kiri kita bisa berpegangan dan menyelusuri
handrail jembatan penyeberangan. Ya, dan saya berbelok ke kiri dan ujung tongkat saya menyentuh benda besi dan berdenting, menandakan di depan ada lift. Ya, kita menemukan lift dan kita mencari tombol liftnya. Tombol liftnya berada di sebelah kiri ketika kita menghadap pintu lift. Tombolnya sama, di depan ada bentuk persegi panjang yang berdiri posisinya. Di bawahnya ada warna hitam dan tulisan merah untuk menandakan di mana lift berada. Lalu di bawahnya ada tombol persegi yang bertuliskan down. Langsung buka. Kita langsung masuk, sahabat RBS. Kita tombol untuk tutup. Posisinya seperti tadi untuk tombol tutup, lalu kita pencet angka 1 untuk turun. Selamat datang di Ya, ada bunyi lagi untuk menandakan kita sudah berada di lift penyeberangan jembatan Surabaya. Oke, terdengar suara ting-tong, berarti kita keluar, lift sudah terbuka. Sahabat RBS, sekarang saya sudah keluar dari lift dan berada di sisi utara Jalan Pemuda di depan Plaza Surabaya. Sahabat RBS, setelah melakukan percobaan menaiki jembatan layang menggunakan akses lift dan anak tangga, maka ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, akses menuju anak tangga maupun ke lift sama sekali tidak aksesibel bagi disabilitas netra. Tidak terdapat ubin pemandu yang mengarahkan tunanetra menuju ke anak tangga maupun menuju pintu lift. Jadi kita harus mencari sendiri, menelusuri tepi trotoar sampai menemukan anak tangga dan pintu lift. Yang kedua, tidak terdapat personal asisten atau penjaga di lift maupun di anak tangga penyeberangan sehingga dapat membantu disabilitas netra untuk mengakses jembatan penyeberangan. Jadi, bagi penyandang disabilitas netra membutuhkan waktu yang ekstra cukup lama untuk menemukan akses menuju anak tangga maupun lift jembatan penyeberangan. Bagi pengguna kursi roda, pasti tidak akan bisa mengakses jembatan penyeberangan melalui anak tangga. Yang bisa mereka lakukan yaitu menggunakan lift. Begitu juga dengan mereka yang disabilitas jaksa. Ketika mengakses jembatan penyeberangan melewati anak tangga, mereka akan mengalami kesulitan. Sebaiknya menggunakan lift penyeberangan. Terdapat beberapa jembatan penyeberangan dengan fasilitas elevator atau lift di Surabaya. Di antaranya adalah jembatan penyeberangan di Jalan Pemuda, jembatan penyeberangan di dekat SMP Negeri 6 Surabaya, jembatan penyeberangan di Jalan Urip Sumoharjo, jembatan penyeberangan di Jalan Basuki Rahmat dekat Jalan Kaliasin, dan juga beberapa jembatan penyeberangan lainnya. Fasilitas lift di jembatan penyeberangan ini beroperasi setiap hari mulai dari pukul 7 pagi hingga 7 malam. Dan sekali berangkat, lift ini mampu mengangkut 4-6 orang pengunjung. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fasilitas elevator di jembatan penyeberangan ini? Ya, menggunakan lift itu lebih enak, nggak susah lah, gampang gitulah. Naik tinggal pencet, terus udah sampai, nyebrang. Sahabat RBS, demikianlah tadi liputan langsung saya terhadap fasilitas yang ada di kota Surabaya, yaitu jembatan penyeberangan menggunakan lift dan anak tangga. Selalu jaga kesehatan dan tetap suarakan inklusivitas di tengah masyarakat. Salam inklusi!